Kembali ke kisah tadi, menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, kemudian memiliki anak yang diberi nama Ismail. Jadi Ismail alaihissalam lebih besar ya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun selisih dengan Ishak alaihi wassalatu wassalam. Baik, berjalan waktu, Sarah alaihissalam wanita, dia lihat Hajar bisa memberikan anak untuk suaminya, dia juga ingin punya anak, tapi umurnya sudah 60 tahun. Berdoa kepada Allah, ya Allah mudahinlah anak untuk Ibrahim dari saya. Allah subhanahu wa ta'ala menerima doanya Hajar, doanya Sarah. Di umur 60 tahun sekian itu hamil. Awal berita sampainya hamilnya Sarah ini, karena ini kejadian besar. Ini hampir sama kejadian dengan istrinya Nabi Zakaria yang sudah 60 tahun mandul, tidak punya anak. Dijelaskan dalam surah Maryam, gitu kan? Yang jelas teman-teman sekalian, malaikat datang, dan waktu itu malaikat datang 2 orang diutus ke rumahnya Ibrahim alaihissalam di Palestina. 2 malaikat ini diutus untuk 2 hal yang penting. Yang pertama, menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil dan akan lahir Ishak menjadi nabi nanti. Yang kedua adalah mereka datang untuk menghancurkan kaum Lut. Waktu itu lokasi dakwanya Ibrahim alaihissalam, Babilonia tadi sudah ditinggalkan, sudah selesai karena memang misinya mereka tetap dalam keadaan kafir. Allah suruh pindah ke Palestina. Kemudian nanti akan kita lihat ada lokasi Mekah. Di antara Palestina dengan Yordania itu perbatasannya cuma sebuah lembah. Sampai sekarang kalau kita ke Yordan, kayak saya bilang tadi kasus orang umrah Palestina itu, kita kalau mau masuk ke Palestina sekarang yang sekarang dikuasai oleh Israel, kita lewatin lembah tuh, ada lembah. Lembah inilah memisah antara 2 negeri ini, dan dari dulu sudah ada lembah itu. Di Palestina lokasi dakwanya Ibrahim alaihissalam, di Yordania lokasi dakwanya Nabi Lut alaihissalam. Dan ini menandakan memang sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau nabi-nabi sebelum beliau diutus untuk kaumnya saja, untuk kaumnya, lokasinya. Jadi Jordan sama Palestina berdekatan, tapi di sini ada Lut, di sini ada Ibrahim alaihissalam. Dan penduduk Yordania cukup meyakini ada nabi namanya Ibrahim, tapi syariatnya dijalankan syariatnya Lut. Udah, begitu saja. Mereka harus saling yakin dengan masalah itu, percaya. Tapi perbatasan itu sama dengan Musa alaihissalam, sesama dengan Khidir, sesama dengan mertuanya sendiri Shu'aib alaihi wassalam. Nabi Shu'aib di Madian, Nabi Musa di Mesir dan Palestina, dan Nabi Khidir ada di Asia bagian di bagian Asianya Turki, gitu kan. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam sezaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria. Jadi memang nabi-nabi sebelumnya sezaman. Waktu itu kaum Nabi Lut berbuat homoseksual, dan sudah diingatkan Nabi Lut tidak mau, dan belum pernah waktu itu diketahui homoseksual kecuali di zaman itu. Pada zaman itu tiba-tiba mereka menyimpang, karena ulama tafsir mengatakan mereka berusaha mencoba-coba dosa ini bahaya. Coba-coba rokok, coba-coba khamr, coba-coba zina. Coba ini bahaya. Mencoba akan membuat orang terbuka tameng dari dirinya untuk biasa melakukannya. Mereka lakukan homoseksual, lalu datang malaikat ini untuk menghancurkan mereka. Allah ceritakan dalam surah Dzariyat, surah nomor 51 ayat 24 sampai ayat 30. Surah Dzariyat surah nomor 51 ayat 24 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad dan pengikutmu cerita tentang tamunya Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka memasuki tempatnya Ibrahim, rumahnya, lalu mereka mengatakan salamun, keselamatan. Ibrahim menjawab salamun,
untuk orang-orang yang tidak dikenal. Di sini menandakan teman-teman sekalian, malaikat pada saat itu dua ini datang dalam bentuk manusia, poster manusia. Kemudian mereka bertamu di rumah Ibrahim alaihissalam. Belum sempat, cirinya Ibrahim alaihissalam suka sekali dengan tamu. Beliau sampai dikatakan alaihissalatu wassalam, itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, pasti buka pintu, siapapun lewat dipanggil makan. Pasti, nggak pernah makan sendiri. Allahu alam dengan antum ini bagaimana. Selalu makan sama orang lain, nggak pernah sendiri. Maka waktu datang malaikat ini bilang salamun alaika, kita assalamualaikum gitu kan, nggak pakai nanya. Ibrahim alaihissalam cuma mengatakan waalaikumsalam untuk orang-orang yang asing, tidak dikenal. Lalu apa yang terjadi kata Allah? Maka dia pun tiba-tiba Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya di dalam, disuruh tamunya duduk, dia tidak tanya nih kalian siapa, segala nggak ditanya. Ini ciri orang beriman, nggak pakai nanya. Kalau kita dari depan pagar masih tanya, siapa, mau apa? Orang suruh masuk dulu, kasih minum, kasih makan. Kalau dia tidak jelaskan apa tujuannya, nggak usah. Dia jelaskan baru sampaikan, itu adab menjamu tamu. Wajibkan dalam Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya. Menghormati kata ulama adalah mengikramnya dengan cara mempersilakan masuk, menghidangkan makan dan minum, bertersenyum di wajahnya tanpa bertanya. Nanti kalau dia jelaskan, maaf ya saya datang karena ini, baru kita jawab. Harus begitu. Ibrahim alaihissalam menjamu begitu. Masuk langsung ke keluarganya, dan apa yang dia lakukan? Dia pun akhirnya menyembeli anak sapi gemuk. Ibrahim alaihissalam langsung menyembeli, langsung suruh istrinya masak. Setelah hidang, langsung dihidangkan ke tamunya. Nggak tahu tamunya ini siapa. Dihidangkan makan dulu. Lalu pada saat dihidangkan, kata Ibrahim kepada mereka, silakan makan. Tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan, para malaikat pada saat mengarahkan tangannya ke makanan, itu tembus, nggak bisa makan. Gitu. Maka Ibrahim merasa takut. Tapi makna yang paling dekat adalah mereka menolak makan. Aneh, belum pernah ada orang dihidangkan makanan seenak ini lalu tidak mau. Kalau manusia, maka Allah mengatakan, masuklah rasa takut dalam diri Ibrahim. Maka mereka pun berkata, janganlah kau takut hai Ibrahim. Dalam ayat ini dikatakan, karena kami utusan Tuhanmu. Dan mereka memberikan berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian istrinya Ibrahim, maksudnya Sarah alaihissalam, datang memekik lalu menepuk wajahnya sendiri. Maksudnya biasanya tradisi orang Arab itu kalau perempuan kaget, dia meletakkan kedua telapak tangan di pipinya seperti ini. Ini namanya memekik wajahnya gitu. Kalau antum baca terjemahan yang antum baca Al-Quran sekarang, itu di ayat 29-nya dikatakan, kemudian istrinya maksudnya Sarah alaihissalam memekik wajahnya lalu menepuk sambil kaget gitu ya, berkata, aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul, bagaimana bisa hamil gitu. Maka para malaikat menjawab, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Begitulah keputusan Tuhanmu, gak bisa dibantai. Maka Sarah alaihissalam pun akhirnya hamil di umur itu. Tentu di sini ada kisah tersendiri ya. Pada saat Ibrahim alaihissalam bertemu dengan malaikat, sempat waktu Ibrahim sudah tahu ini malaikat, sempat Ibrahim alaihissalam berdialog. Lalu kalian mau kemana? Kami mau ke Lut. Untuk apa? Menyiksa kaumnya, gitu kan? Karena mereka begini dan begitu. Ibrahim alaihissalam sempat berdialog, mengatakan apa? Tidak diberikan kesempatan kah? Tidak begini kah? Kesimpulan terakhir kata malaikat, hai Ibrahim, keputusan Tuhanmu tidak mungkin salah. Udah, pasti mereka akan dihancurin.